Ini adalah cara untuk trading dengan menggunakan double top dan juga double bottom. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di The Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman, oke? Dan di Forex Series kali ini gue akan ngomongin tentang chart pattern teman-teman ya. Yang lebih tepatnya reversal chart pattern, yaitu adalah double top dan double bottom. Sebenarnya di video-video kemarin gue udah ada sedikit bahas tentang chart pattern. Cuman sekarang ini di bulan Agustus ini gue mau bikin chart pattern month gitu. Jadi gue akan bahas tentang yang namanya chart pattern, dan tetapi lebih spesifik gitu ya. Jadi hari ini misalnya gue akan bahas tentang double top dan double bottom. Nanti yang minggu depan gue bahas yang continuation patternnya, sehingga bisa lebih detail lagi. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah ya, kalian bisa daftar di sana, dan juga kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang double top dan double bottom. Gua akan menjelaskan semua dari awalnya, dari mulai pengertiannya apa itu double top, double bottom, kemudian benefitnya, kenapa kita harus menggunakan chart pattern itu, kemudian cara entry-nya seperti apa, kemudian tips and trick-nya bagaimana, dan juga gue akan bahas lebih detail tentang double top, double bottom. Seperti yang kalian ketahui, double top, double bottom ini termasuk chart pattern, yaitu adalah reversal chart pattern ya. Jadi reversal chart pattern itu kan banyak ya. Nah, salah satunya double top, double bottom. Kenapa gue bahas ini? Karena jujur aja, ini double top, double bottom ini adalah chart pattern yang paling sering gue gunakan dalam trading, terutama di market forex gitu teman-teman ya. Jadi gue ngerasa gue harus sharing ini karena chart pattern yang double top, double bottom ini sangat powerful banget buat kalian trading, terutama kalian yang suka chart pattern, oke? Dan seperti biasa, untuk lebih jelasnya gue akan jelasin di monitor supaya nanti bisa lebih clear semuanya, oke? Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue sudah ada di MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Dan seperti tadi gue bilang di awal video, hari ini gue mau bahas tentang double top, double bottom, oke? Jadi gue pertama mulai dari pengertiannya dulu teman-teman ya. Apa itu double top, double bottom ya? Jadi double top, double bottom itu adalah termasuk salah satu chart pattern teman-teman ya. Lebih tepatnya reversal chart pattern. Jadi reversal chart pattern itu gunanya buat apa, Bang? Reversal chart pattern itu gunanya untuk mendetek yang namanya perubahan arah harga, oke? Jadi yang tadinya turun, dia muncul chart pattern seperti itu, tandanya dia mau reverse atau mau balik arah gitu ya. Dan itulah kegunaan dari double top, double bottom. Jadi kalau double top, double bottom itu kalau dia munculnya di double top ya di bawah, dia berarti mau reverse dari bearish ke bullish. Sebaliknya kalau misalnya double top ya, yang mana dia munculnya di atas atau di akhir tren ya, tren bullish, berarti dia mau reverse dari bullish ke bearish teman-teman. Oke. Nah, kemudian berikutnya gue mau jelasin bentuknya seperti apa. Bentuknya double bottom itu adalah, namanya juga double bottom ya, berarti dia mempunyai dua bottom, oke? Jadi kalau misalnya kita gambarin dia seperti ini teman-teman ya. Ini harga, oke? Kemudian dia bikin lagi satu, oke? Dan ini sorry. Dan ini ada syaratnya teman-teman. Nah, ini double bottom bentuknya. Syaratnya itu adalah dia itu harus minimal sejajar harganya, atau dia lebih ke bawah yang kanannya ya. Jadi bottom yang kanan itu lebih ke bawah dari kirinya, oke? Terus kemudian yang kalau ini double bottom ya, kalau double top bentuknya itu terbalik ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi dia punya dua swing high gitu ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Dan syaratnya pun sama, yang kirinya itu harus lebih rendah dari kanannya atau sejajar minimal. Jadi kalau misalnya yang kanannya lebih pendek gimana bang? Ya itu nggak termasuk yang namanya double top atau double bottom gitu ya. Jadi yang kanan itu harus lebih tinggi atau minimal sama tinggi teman-teman ya. Jadi double top ini yang atas nih seperti ini ya. Ini namanya double top teman-teman ya. Yang gua kotakin, yang bawahnya ini namanya adalah double bottom ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat di chart itu bentuknya ada yang dua swing ke bawah gini, berarti ini namanya double bottom. Kalau yang ke atas ini namanya double top gitu ya. Gua kasih contoh di market realnya teman-teman ya, di contoh realnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya, ini kan bottom teman-teman ya. Terus di sebelah kanannya lagi di sini ya. Nah, ini juga ada bottom lagi teman-teman. Oke. Jadi ini bottomnya ada dua ya. Dan yang kanannya ini lebih rendah teman-teman dari yang kirinya. Karena kalau misalnya kita garis merah nih ya, ini kita tarik dulu. No. Dia sudah nyentuh kanannya sudah menyentuh, berarti tandanya ini
minimal dia udah sejajar, udah sama tinggi, atau dia mungkin lebih rendah sedikit yang kanannya. Dan ini sudah valid menjadi namanya double bottom. Ada dua swing di bawah, swing bottom seperti ini dengan satu neckline di sini ya. Jadi komposisinya dari si double top dan double bottom itu adalah yang pertama gini teman-teman ya. Dia itu ada variabelnya ya. Jadi dia ada satu yang namanya swing ya. Ini yang double top teman-teman ya. Ada swing high. Kemudian sebelahnya ada swing high yang lebih tinggi lagi. Terus komponen berikutnya yang paling penting adalah necknya teman-teman ya. Dia ada neck ini. Necknya ini gunanya untuk apa? Jadi necknya ini gunanya untuk target market, target harga gitu ya. Jadi let's say kita entry-nya menggunakan false break dari si topnya atau swing high-nya sebelah kanan ini. Kemudian kita TP-nya di mana? TP pertamanya itu selalu di neck-nya atau di lehernya dia gitu ya. Dan TP idealnya di mana? Ya, TP idealnya adalah 1:1 dari si jarak dari kepala sampai ke neck-nya. Jadi misalnya jaraknya segini, kita 1:1. Ini adalah TP idealnya adalah di area sebelah sini teman-teman ya, di sebelah sini yang warna biru. Begitu ya, itu jadi pentingnya neck. Jadi kalau misalnya contoh yang tadi ya, nah ini ini kan bottomnya 2 nih ya, terus necknya kan di sebelah sini nih. Ini necknya yang warna biru gua gambarin, ini necknya. Jadi kalau misalnya kita entry di sini teman-teman ya, ini target pertamanya adalah di sini nih, di necknya sini. Oke, di warna abu-abu. Nah ini target pertamanya kita gitu ya. Kemudian target idealnya adalah kita tarik 1:1 teman-teman. Dan dari kepala bawahnya sini sampai ke necknya kita tarik garis lurus gini. Kita copy paste ke pas dia break di atas sini, sehingga dia dapat area di sebelah sini teman-teman. Dan kalau misalnya kita panjangin, nah sebelah sini ya. Oleh karena itu pada saat menyentuh sini dia ada reaksi nih teman-teman ya, reaksi turun reversal lagi bearish, karena dia sudah kena ke area TP idealnya seperti itu ya. Jadi itu untuk yang double bottom. Yang double top gue kasih contohnya lagi, sama aja sebenarnya ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, ini ada high yang pertama yang sebelah kiri ya. Kemudian di sebelahnya ini ada high yang kedua. Loh bang, kenapa yang high di tengah ini nggak dihitung nih ya? Nih high yang tengah ini nih, yang warna hijau, yang gue kotakin. Enggak, karena apa? Karena high yang tengah ini sebenarnya dia tidak setinggi yang sebelah kanan, sebelah kirinya gitu ya. Jadi sebelah kirinya paling tinggi di sini ya, titik tertingginya. Yang sebelah yang tengah ini kagak nyampe teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa dimasukin ke double top. Yang nyampe atau yang lebih dikit itu adalah yang sebelah sini teman-teman ya. Jadi ini yang dihitung sebagai double top. Oh kalau gitu necknya di mana bang? Necknya itu adalah swing low terakhir yang sebelum dia membentuk ini. Berarti adalah yang warna merah ini yang gua kasih area ya. Ini necknya dia, oke? Oleh karena itu kita garisin di sini necknya ya. Ini untuk target point. Jadi entry-nya adalah ketika kita menggunakan false break, misalnya entry false break ya, begitu masuk target pertama kita adalah di necknya sini yang mana dia kena, oke. Kemudian target idealnya adalah seperti biasa 1:1 teman-teman ya. 1:1 kita tarik dari sini ke sini, kemudian kita paste ke bawah, oke. Dan kita dapat area NTP idealnya di sini. Dan kalau misalnya seperti ini ya teman-teman ya, dia sudah break, kemudian dia balik lagi nih. Kita nggak usah takut karena stop lossnya si double top itu adalah ketika dia nge-break atau nge-violate gitu ya, ngelanggar dia punya high-nya yang terakhir ya, high-nya double bottomnya, yaitu adalah di area sini teman-teman. Ya area sini ya. Jadi kalau misalnya dia sudah break ini dan harganya sudah close di atas dan bertahan 3 bar di atas area ini maka double topnya gagal. Tapi selama dia masih di bawah itu teman-teman, itu berarti double topnya masih valid. Begitu juga dengan si double bottomnya tadi nih ya. Kalau double bottomnya ini tentu saja stop lossnya adalah di bawah sini teman-teman ya, area warna abu-abu nih. Ya, warna abu-abu sini. Selama dia masih berada di atas ini, harganya area abu-abu ini, itu tandanya dia masih valid teman-teman, oke? Nah, kemudian gue mau bahas lagi kenapa harus menggunakan double top double bottom ya. Spesialnya apa nih bang? Kenapa dari tadi lu bilang double top double bottom tuh bagus banget, powerful segala macam. Yang pertama ya, teman-teman, reason pertama adalah dia itu gampang di detect teman-teman ya. Jadi ini tuh gampang banget dicari ya. Ini juga ini double bottom nih, 2 ini ya. Jadi kita tinggal lihat aja yang dia punya 2 bottom itu namanya double bottom kan. Ini gampang dicari ya, gampang di-detect yang pertama. Yang kedua alasannya teman-teman adalah dia mempunyai entry teknik yang sangat bagus untuk risk reward gitu. Maksudnya gimana bang?
Ya tadi kan seperti yang gue contohin ya, misalnya yang dari double top ini ya. Yang di double top tadi ini, nah di sini ya. Ini kita bisa entry pada saat dia bikin false break kan ya. Jadi false break entry namanya. False break entry itu gimana caranya ketika kita lihat candle yang paling luar ya. Jadi yang paling tingginya itu yang bikin false break, kita lihat ketika ada candle yang bisa menutup atau close di bawah si candle ini kita bisa langsung entry. Jadi risknya itu sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya di sini let's say kita entry-nya di sini teman-teman ya. Di sini pada saat candle-nya sudah break di sini kan. Nah, ini kalau misalnya seperti itu kan stop loss kita di atas. Ini berarti stop loss kita tuh cuman 40 pips, sedangkan TP kita itu bisa 60 pips. Jadi risk rewardnya bagus. Itu yang gue demen ya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah double top dan double bottom itu mengandung momentum, teman-teman. Jadi dua reversal pattern ini dia tuh mengandung momentum. Kalau misalnya kita menunggu yang lain ya, yang namanya chart pattern ya, semuanya memang ada momentum. Cuman yang double top double bottom ini menurut gua spesial karena dia di dalamnya ada false break ya, ada variable false break lagi. Kemudian entry risk rewardnya juga bagus, dan yang terakhir itu dia punya yang namanya momentum dari false breaknya tadi gitu kan. Semakin dia false breaknya semakin besar ya, dia punya fake outnya, itu momentumnya semakin besar. Dan biasanya double top dan double bottom ini gue banyak gabungin dengan divergence teman-teman ya, stokastik. Let's say seperti ini teman-teman ya. Ini kan kalau misalnya kita gambar ya, ini kan naik gini kan ya. Sedangkan di stokastiknya dia turun ya, melandai seperti ini. Ini kan tandanya ada divergence ya, bearish divergence. Ini yang gue suka juga. Kenapa tadi gue bilang mengandung momentum ya, ini banyak sekali yang gue ketemukan yang namanya double top dan double bottom itu mengandung yang namanya momentum. Momentumnya itu ya bisa divergence, bisa false break dan lain-lain. Jadi ini bisa menjadi salah satu favorite gue punya chart pattern ya, selain yang head and shoulder tentunya, dan inverted head and shoulder itu juga banyak di forex ketemu ya. Ini menjadi chart pattern reversal yang paling favorit buat gue gitu ya. Jadi alasannya seperti itu tadi. Oke. Kemudian entry tekniknya seperti apa? Oke, tadi gue sudah jelasin sedikit juga ya. Pertama kita bisa menggunakan yang namanya false break ya. Jadi kita lihat di sini kan kita lihat head yang kirinya, kemudian dia bikin head kedua yang kanan, yang double top keduanya. Ini kita tinggal detect ya, ada false break nggak? Kalau ada false break kita entry-nya pakai false break aja. Maksudnya gimana bang pakai false break entry-nya? Jadi ketika kita perhatikan candle yang paling luar, tunggu sampai ada candle yang bisa close di bawah si candle troublemaker-nya ini ya, troublemaker candle gue bilangnya, atau candle yang pembuat masalah, atau candle yang membuat false break-nya itu gitu ya. Jadi ketika ada candle yang berhasil close di bawah itu, kita bisa langsung open posisi sell. Yang perlu diingat buat kalian adalah double top itu berarti kita nyari sell. Kalau double bottom itu kita nyarinya buy, oke? Dan ini bisa diaplikasikan di semua time frame. Tetapi kalau gue pribadi, gue selalu aplikasikannya di time frame yang untuk entry, yaitu di M30, oke? Jadi di time frame inilah yang gue biasa aplikasikan. Nah, bang, taunya gimana bang dia bakal bikin double bottom atau enggak gitu? Ya pertama kita memang harus melihat di chartnya gitu ya. Jadi jangan berasumsi. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kan sebenarnya bisa aja dong kalau misalnya dia close di atas ini jadi double bottom, karena ini ada dua bottom nih kalau kita perhatiin ya, di sini sama di sini, ya kan? Tetapi ini belum jadi double bottom. Kenapa? Karena dia belum ada close di atas, belum jadi swing ininya teman-teman. Ini belum ada close di atas ini gitu. Ini sekarang candlenya masih berada di bawah si garis ini. Kalau misalnya dia sudah close di atas ini ya, yang kalau mau aman sih di close di abu-abu ini ya. Dia yang saya tanda abu-abu, dia close di atas ini ya. Itu berarti double bottomnya jadi dan kita bisa open posisi buy. Oke. Jadi kalau double bottom itu kita mindsetnya itu sudah mencari buy, tetapi kalau double top kita mindsetnya mencari sell. Oke teman-teman, seperti itu. Dan untuk risk rewardnya dan stop lossnya gimana bang? Stop lossnya gampang sekali. Kita tinggal taruh stop lossnya itu di bawah troublemaker candle. Kalau dalam hal ini di sini, di bawah sini ya. Dan kemudian untuk risk rewardnya kita tinggal perhatikan saja apakah dia bisa sampai pas sampai ke necknya itu masih bagus gitu ya. Contohnya seperti ini, neck kan di atas ini kan ya, necknya, neckline-nya. Oke. Nah, neckline-nya sudah sampai sini, baru kita lihat berapa nih. Oh, ternyata dia tuh 330 pips. Terus stop loss-nya berapa? Stop loss-nya cuma 12 pips gitu ya. Berarti masih 1/2 lebih gitu kan. So, ini masih bagus banget trade-nya. Kalau misal terus kemudian kalian panjangin lagi di sini ya, 1/1-nya seperti apa TP-nya kan? Tinggal tadi yang gua kasih tau caranya. Tarik sampai sini, kalian tinggal tandain lagi.
Oke. Ini TP ideal atau TP keduanya, TP finalnya. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sini, teman-teman, ini 60 pips, teman-teman, 65 pips. Dengan SL cuman 12 pips. 1:5. Ini sih luar biasa ya. Ini yang gue suka dari double top dan double bottom tuh, itu risk rewardnya tuh kita bisa besar sekali karena kita punya risknya itu kecil, kita punya rewardsnya besar. Oke. Seperti itu, teman-teman ya. Gue bakal kasih tahu lagi ke kalian satu lagi contohnya. Oke, gue cari di yang lain deh ya, buat membuktikan ke kalian bahwa double top ini powerful sekali gitu ya. Ini gue nggak nyari-nyari ya, cuman gue cari terakhir doang, double top atau double bottom yang terakhir ya. Nah ini kita lihat ya, ini yang namanya ini topnya di sini, ini topnya di sini. Ini bukan double top, teman-teman ya, karena dia fail ya, dia nggak nyampe ke atas ini. Kalau misalnya dia sampai atas ini baru turun, ini bisa jadi masuk ke double top. Jadi perhatikan bedanya. Nah ini contohnya ya. Berikutnya ini ada bottom di sini ya. Kemudian di sini juga ada bottom, teman-teman ya, di sini. Iya. Nah, ini bottomnya. Nah, ini namanya double bottom. Kenapa? Tadi kan syaratnya kan gue bilang apa? Yang kirinya itu harus lebih tinggi ya, kalau misalnya di double bottom ya, harus lebih tinggi dari sebelah kanannya. Dan bottom kanannya harus lebih rendah dari bottom kirinya gitu kan. Dan ini sudah memasuki kriteria ya, dan bahkan dia sempat bikin fake out. Nah ini adalah entry yang paling enak nih kalau misalnya kalian perhatiin ya, teman-teman, di depan ya, di layar. Ini entry double bottom paling enak. Kenapa? Karena dia bikin satu candle, dia tembus, kemudian dia pas tembus ini dia balik lagi di reject, teman-teman, atau bikin false break ya, atau fake out. Dan akhirnya dia membentuk bullish spin bar. Nah bullish spin bar yang ada di double bottom itu 90% berhasil, teman-teman. Jadi kalau kalian melihat formasi seperti ini ya, double bottom disertai dengan bullish spin bar, kalian entry aja langsung gitu ya, jangan takut-takut. Oke, karena apa? Kalau let's say lah kita entry-nya di sini, teman-teman, pas dia close ya, kita entry di sini, stop loss kita berapa? 30 pips. Oke. TP kita di mana? Neck-nya kan di atas nih. Neck-nya dari bottom ini dan bottom ini kan di sini ya, di area sini ya. Ini jadi area neck-nya. Ya, sini. Dan di sini kita target pertama itu di sini ya. 50 pips dibanding dengan 30 pips, 1/1,5 masih oke. Kemudian kita tarik, teman-teman ya, dari sini ke headnya. Oke, dari sini kita copy paste ke atas. Nah di sini dapatnya. Memang kita nggak langsung terbang ke sini, dia dikocok dulu, tapi pada akhirnya pun dia kena ya. Dan kalian perhatiin ya, ini luar biasanya ya, chart pattern ya. Ini kan area sini ya. Ini kalau kita panjangin ke atas ya, lihat di area sini. Ini harganya tuh bergejolak. Berarti ini adalah area ini ya. Ini adalah area structure, teman-teman ya, atau area supply and demand juga. Karena pada saat harga kena area ini, di sini buyer dan seller juga fight sebentar gitu ya, walaupun akhirnya si buyer yang menang. Tapi di sini dia terjadi reaksi, teman-teman. Itulah tandanya berarti si double bottom ini tuh valid areanya, seperti yang tadi gue bilang ya. Oke, jadi itulah cara, tadi gue udah jelasin pengertiannya apa, benefitnya apa, terus cara entry-nya bagaimana juga gue udah jelasin. Kemudian TP-nya bagaimana. Yang terakhir tips and trick ya. Tips and trick-nya apa? Pertama, yang kalian harus tahu kalau misalnya kalian mau trading di double top double bottom, kalian harus mengerti yang namanya false break ya. Kalian pelajari false break. False break itu apa, Bang? False break itu adalah ketika candle itu seolah-olah nge-break dia punya structure-nya atau resistance atau supportnya, tapi dia ternyata nggak jadi dan dia balik lagi ke atas ya. Itu namanya false break. Contohnya seperti ini ya, dia seolah-olah break tapi ada rejection. Oke. Kemudian tips yang kedua adalah carilah candle-candle yang banyak wick-nya atau banyak rejection-nya di area bottom-nya gitu ya. Jadi kalau di double bottom ini itu kalian cari rejection seperti ini. Kalau di double top kalian cari rejection yang bearish rejection seperti itu ya. Itu tips and trick-nya. Kemudian gunakanlah divergence, teman-teman ya. Cari divergence ya. Karena divergence ini sangat bagus banget digunain kalau digabungin sama si double top atau double bottom. Contohnya seperti ini juga ya. Ini ke bawah, ininya naik. Ya, ini ada bullish divergence juga. Kalau misalnya muncul seperti ini ya, itu berarti kemungkinan kita ya untuk trading itu untuk apa namanya? Untuk berhasil di double top double bottomnya itu sangat besar, teman-teman. Jadi gua saranin kalian mencari yang namanya divergence juga. Oke? Ya, itu yang gue mau sharing ya semuanya. Tadi gue udah sharing dari apa pengertiannya, terus kemudian benefitnya apa, cara entry-nya bagaimana, TP SL-nya bagaimana, dan tips and trick-nya udah gue sharing semua ke kalian. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa ulang-ulang video ini terus ya, dan kalian bisa
masuk ke grup gua di Discord, kalian bisa tanyain tentang double top double bottom ini. Gua akan jawabin ya. Walaupun gua nggak setiap hari jawab, tapi pasti gue selalu pantau grup, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang gue kira penting, gue pasti akan jawab teman-teman. Oke? Dan sekarang seperti biasa gue akan coba untuk mencari posisi teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang gue akan mencari posisi ya, dan di sini gue sudah dapat ya. Gue akan coba open di Aussie CHF ya, di M5. Kenapa M5? Karena ini sekali lagi untuk tujuannya video teman-teman ya. Ini kenapa gue entry di sini ada double top pertama ya teman-teman ya. Ini double top pertama, oke. Ini ada top kedua, oke di sini. Dan harga sudah jalan ke bawah. Targetnya masih sisa setengah ya. Ini TP pertama kita 1:1, dan di sini kedua ada divergence teman-teman ya, bearish divergence. Gue harap sini harganya bisa bertahan dan terus jalan teman-teman ya. Jadi gue ada 2 konfirmasi. Sini gue beranikan diri untuk entry sell teman-teman ya. Gue sell di sini. TP-nya di bawah sini. SL-nya di atas sebelah sini ya. Ini TP pertama teman-teman ya. TP pertama di sini, tentunya TP ideal nanti di bawah. Di bawah itu berapa? Berarti kita dari atas sampai necknya sini. Kemudian kita copy paste ke bawah di sini ya. Oke, sampai kita dapat nilai bawahnya berapa ini ya, sampai sini teman-teman. Oke, jadi inilah trade gua hari ini untuk mencontohkan ke kalian ya bagaimana cara menggunakan double bottom dan double top. Dalam kasus ini gue menggunakan double top teman-teman, dan stop loss gue tentu di atas sini saja ya. Ketika dia bisa break dia punya close-nya di sini, dia di high-nya di sini, gue akan close. Oke, nanti gue update hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, gue mau update posisi ya sekarang. Audi CHF ya, ini udah jalan nih tadi ya. Kita lihat di M5 kan, dan dia memang sudah turun di sini, divergence sudah kena TP area pertama ya. Jadi ya yang bisa dilakukan ya di sini di BEP aja sih sebenarnya ya. Di sini di BEP ke sini. Nanti dia tinggal tunggu apakah dia bisa nyampe ke TP ideal kita. Seperti itu ya. Jadi itulah intinya sih, posisi ini gue cuma mau nunjukin doang bahwa double top ini ya powerful kalau digabungin sama bearish divergence atau bullish divergence gitu ya. Double top atau double bottom. Oke, mungkin segini dulu yang mau gue kasih tahu ke kalian. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang double top double bottom. Semoga apa yang gue jelasin tadi di monitor sudah cukup jelas ya. Jadi gue tadi udah jelasin banyak dari apa itu double top double bottom, kemudian benefitnya apa, bentuknya seperti apa, kemudian entry strateginya bagaimana, dan juga tips and triknya bagaimana. Semua tadi sudah gue jelaskan di monitor. Semoga kalian bisa mengerti dan kalian bisa latih terus, dan sehingga kalian bisa menggunakan dalam trading kalian. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah di description. Kalian bisa langsung daftar dan juga bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join di sana, dan juga nanti kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka video-video yang ada di channel ini, kalian juga bisa like ya, dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info ini. Dan kalian bisa komen juga di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request materi untuk apa yang mau gue bahas ke depannya. Oke? Komen kalian tentang materi ke depannya pasti gue baca, dan juga pasti gue buat ya. Tapi mohon kesabarannya karena butuh waktu untuk membuat itu semua. Oke teman-teman? Ya mungkin segini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa membantu kalian dan bermanfaat buat kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.